Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Steven Gunawan Senior Analis CNN Putih Rai Sekuritas. Pak Steven kita lanjutkan dan kami tampilkan juga ya rekomendasi dari Anda mengenai saham-saham pilihan. Selengkapnya dapat Anda saksikan pemirsa berikut ini. Tampaknya lebih banyak didominasi oleh sektor perbankan begitu ya. Oke, sambil kita menantikan data dari grafis saham pilihan, kita ke Pak Steven SCMA ya. Pak Steven, Anda rekomendasikan buy on weakness. Semenarik apa Pak Steven? Nah, untuk SMA ini kan memang mendapat sentimen positif ya dari perhelatan Piala Dunia yang saat ini sedang berjalan. Kemudian kan SMA dengan perhelatan Piala Dunia itu diharapkan bisa semakin banyak pengiklan di televisinya. Di televisi yang konvensional kan ada SCTV sama Indosiar ya. Dan itu Oke, memang ada data kenaikan pendapatan iklan dalam beberapa hari belakangan baik ini. Pak Itu kan Steven. Saya sampaikan dulu Pak Steven ya. Ini sudah ada grafisnya SMA. Ada support di 250, resisten di 282 buy on weakness. TBIG 2280, resisten di 2600 buy. BBCA 8900, resisten 8200. Maksud kami 9200 juga buy, dan BBRI 4690, resisten di 4900 buy. Oke, SCMA ini mungkin menarik juga karena Piala Dunia ya Pak Steven ya? Ya, menarik karena perhelatan Piala Dunia begitu. Jadi diharapkan banyak pengiklan seperti perusahaan consumer gitu, justru beriklan di medianya SMA yaitu SCTV, Indosiar. Jangan lupa juga SMA punya over the top OTT streaming tuh video.com kan. Jadi diharapkan semakin banyak pemirsanya dari OTT streaming itu tadi, video.com itu tadi. Oke, kalau melihat pergerakan dari SCMA di pekan lalu, Pak Steven, di hari Senin sempat naik 3%. Sisanya adalah melemah dan juga stagnan. Di Senin 268, penutupan di Jumat adalah 250. Apa yang bisa kita analisis dari koreksi yang terjadi di SCMA? Jadi SMA ini memang itu kan tadi dari sisi sentimen pelaku pasar berarti eksternal ya. Kalau internal sendiri baru-baru aja sekitar 1 minggu lalu ya sebelum hari Senin itu kan ada laporan keuangannya keluar tuh SMA. Nah itu memang terjadi penurunan tingkat keuntungan begitu. Jadi tingkat marginnya turun terutama dari margin EBITDA. Ya itu wajar aja sih karena kan dia untuk beli hak siar dari Piala Dunia kan cukup mahal tuh. Jangan lupa juga selain Piala Dunia kan juga dia Piala Liga Inggris itu ya, apa, sepak bola Inggris itu yang apalagi dia belinya di harga Premier. Jadi tentu membebani beban operasionalnya, alhasil dari laba usaha turun. Jadi itu sentimennya cukup berimbang gitu antara laporan keuangan yang kurang memuaskan dengan ekspektasi dari perolehan pendapatan iklan. Jadinya SMA di profit taking sama pelaku pasar di hari Oke, Jumatnya begitu. supportnya di 250 atau ini adalah level beli Pak Steven? Supportnya di 250 merupakan Nah, harga kalau sekarang terendah. sudah di 248 pembukaan perdagangan pagi hari ini ya karena market sudah dibuka 248, bagaimana strateginya? Berarti menunggu ke apa? Menunggu lebih baik jangan di cut loss dulu karena perhitungan kita cut loss-nya di angka 214, jadi tetap di hold aja dulu sampai ke 214. Boleh Nanti kan tetap cicil beli meskipun di bawah level support yang Anda berikan 250. boleh boleh cicil beli sampai di angka 214 Cut cut loss di loss-nya bawah itu tadi. 214 ya. Oke, ada target-target di 282 ya. Ya target di 282. Baik. Kemudian kita beralih ke banking dulu, BCA dan juga BBRI. Seberapa menarik dua saham ini? Apakah enggak apa ya, udah cukup tinggi nih Pak Steven atau masih lagging menurut Anda? Jadi memang rekomendasinya cukup cukup apa ya istilahnya cukup 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 konservatif gitu ya rekomendasi dari Big Banks yaitu BCA dan BRI. Karena kita mencermati ini kan sudah tanggal 28 nih. Kan 2 hari lagi kan 30 November. Umumnya kayak dari kita bicara dari nasab dari institusi, biasanya manajer investasi itu kan bikin fund fact sheet secara bulanan. Dan BCA BRI ini cukup banyak dipegang oleh manajer investasi.
Jadi ada harapan, ada hope gitu dari manajer investasi untuk mempercantik portfolionya secara bulanan. Ya jatuhnya itu di 2 hari lagi, tanggal 30 November. Dan kalau secara spesifik kita bicara BRI, kita sih optimis masih akan robust, masih akan kuat pertumbuhannya ya, karena kan dia penyaluran kreditnya itu captive market ya. Jadi yaitu UMKM dan UMKM terbukti resilient, mampu Oke, bertahan di untuk BRI ya. tengah dua pandemi COVID ini. Itu untuk BRI, kemudian untuk Bank BCA, ya memang sejalan dengan rasio penyaluran kredit atau loan to deposit ratio yang masih rendah di bawah 70%. Nah, kalau dia mau mendorong itu, ya otomatis ada story dari earnings growth, story pertumbuhan laba. Kita kan yang cari kan yang ada story pertumbuhan, yaitu ada di Bank BCA gitu. Oke, Anda bilang ada target di 49. Ini target terdekat Pak Steven ya. Ya, target terdekat untuk Bank BRI. Kalau misalnya 49 berhasil dicapai karena opening saja pagi hari ini ada kenaikan, tapi memang masih 4760 gitu ya. Target berikutnya di posisi berapa Pak Steven dari 49 untuk BRI? 1.100 di 5150. 5150, 49 tercapai, ada peluang 5150. Supportnya atau support di 4690, tapi cut loss di level berapa Pak? Cut loss-nya di level 4.400-an. 4400-an, oke. Kalau Ya. BCA? Kalau BCA kita target pertama kan di 9.200 ya. 9.200, supportnya di 8.900. Kalau 92 ini tercapai, kita bisa berharap BCA bisa upside-nya ke berapa lagi Pak Steven? Kalau 92 tercapai, kita sih berharap bisa mencapai ke target price kedua yaitu di 9.500. 9.500 ya. Cut loss jika turun ke posisi? BCA di angka 8.600-an Oh aja. masih jauh ya. Ya masih jauh karena memang secara story fundamentalnya masih kuat banget sih dan secara valuasi kan murah gitu. Ya, ya. Pagi hari ini saja dibuka naik lagi 0,56%. Terkait dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia, apakah memang banking ini sangat diuntungkan Pak Steven? Sehingga tampaknya ya banking masih sangat bersemangat apalagi jelang akhir tahun ini. Semestinya mengenai kenaikan suku bunga apakah menguntungkan banking, iya itu masih sedikit premis karena kan memang banking itu diharapkan naik dari pendapatan bunga bersihnya atau net interest margin. Tapi sampai seberapa besar kenaikan yang cukup menguntungkan bagi banking? Karena kan bisa berpotensi memperburuk dari rasio kredit bermasalah atau NPL, non-performing loan begitu. Tapi data OJK terakhir itu menyebutkan NPL itu justru membaik di tengah kenaikan suku bunga BI rate beberapa tahap begini ya. Tapi memang BI rate belum naik pada puncaknya gitu kan. Jadi kita yang jadi tanda tanya, jadi misteri pelaku pasar domestik ini sampai seberapa agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, peaknya kayak batas atasnya di angka berapa begitu. Oke. Jadi kalau mau mengejar akhir tahun tetap saham-saham big cap siapa Steven ya, khususnya banking ya. Banking ya di BRI dan BCA itu. Kalau Oke. Mandiri sama BNI masih kurang ya. Masih apa Pak Steven? Kalau Masih kurang kurang ya. menarik dicermati untuk Bank Mandiri dan BNI-nya. Oke, satu lagi tadi TBIG. Nah, dari saham banking, kemudian ISCMA ada sentimen Piala Dunia dan sebagainya. Mengapa Anda rekomendasikan TBIG? Ini satu-satunya sektor lain ya, ini saham menara gitu. Saham menara itu kan biasanya ngikut dari telekomunikasinya gitu, karena kan semakin besarnya jumlah pemakaian paket data seluler begitu dari operator seluler, alhasil itu positif kan ke saham menara. Nah, spesifik untuk TBIG, dia sekitar 5 hari lalu mengeluarkan laporan keuangan, dan kita lihat margin EBITDA, tingkat keuntungan EBITDA memang turun secara kuartalan, tapi secara tahunan dia naik cukup signifikan. Karena dia berhasil menambah tenants atau penyewa baru dari Telkomsel dan XL. Dan yang lebih menarik untuk dicermati dari TBIG ini,
rasio tenancy. Rasio tenancy itu rasio keterisian dari menara, dia masih mampu bertahan stabil di angka 1,89 kali. Jadi walaupun persaingan di sektor menara ini kan cukup sengit begitu Bu ya, itu TBIG masih mampu mempertahankan kinerjanya. Dan patut dicatat margin EBITDA yang mencerminkan skala operasional dari suatu emiten gitu, dia yang paling tinggi loh dibandingkan Oke, TOWR dan jadi ada mitra tel peluang sekalipun. reversal ya Pak ya, meskipun dalam beberapa waktu terakhir year to date masih terkoreksi 20%, 1 bulan terakhir masih terkoreksi 4%, hanya 1 minggu terakhir naik 2,61%, itu pun pagi hari ini turun lagi 1,26%. Tapi Anda melihat peluang kenaikannya masih cukup terbuka, di mana ada target di 2.600 ya? Target di 2.600. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan dari Pak Steven, senior analis Henan Putirai pemirsa. Tapi keputusan investasi kami kembalikan ke Anda tentunya ya. Dan berikut adalah update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Di mana hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau dibuka melemah tipis 0,04% di 7.053. Jakarta Islamic Index turun 0,37%. LQ45 juga sempat turun tipis 0,01%. Dan dari saham-saham yang menjadi gainers masih ada rekomendasi dari Pak Steven tadi BBCA naik sekitar 0,56%, ICBP tadi pembukaan naik 0,76%, GoTo berbalik arah rebound 0,54%, MPPA naik 2,02%. Kemudian pemirsa saham yang menjadi losers adalah Bumi turun 2,7%, BRI turun 0,42%, BSBK turun 6,42%, ADMR turun 1,44%. Pak Steven, boleh kita akumulasi beli kembali GoTo di tengah koreksi yang terjadi dan ada peluang rebound? Untuk GoTo sih lebih baik waspada aja atau hati-hati Waspada. dulu, mencermati isu internal mengenai rasionalisasi karyawannya itu. Tapi Oke, sesungguhnya kita nunggu ke kuartal 4-nya aja, karena kan beban dari operasionalnya diharapkan turun ya seiring dengan rasionalisasi itu. baik. Sama ini menunggu arah dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menentukan suku bunga di bulan Desember itu kan melihat data Masih ada inflasi. ketidakpastian lah ya untuk saham teknologi. Satu hal juga ya terkait dengan GoTo gitu ya. Jadi dari Pak Steven lebih baik jangan dulu tampaknya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu, jadi Oke. ketidakpastiannya tinggi. Baik, ketidakpastiannya tinggi. IHSG tadi sempat dibuka melemah tapi sekarang sudah berbalik arah. Ada kenaikan tipis 0,17%, 7.064. Berapa target akhir tahun dari Henan Putirai, Pak Steven? Singkat saja. 7.280. 7.280 ya. Oke, terima kasih banyak Pak Steven untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk para investor di rumah. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Pak Steven. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Bu. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Pak Steven Gunawan, senior analis Henan Putirai Sekuritas. Kami akan kembali dengan segmen Create Up juga bersama rekan saya Wiki Adrian sesaat lagi.